Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almira Aliviaspora Putri. Saya di sini akan mempresentasikan paradigma Pancasila dalam membangun kesadaran masyarakat untuk memperkuat bangsa dan negara. Globalisasi dan transformasi digital telah membawa perubahan besar terhadap cara masyarakat berinteraksi, berpikir, dan berbudaya. Arus informasi yang cepat dan tak terbatas membuka ruang baru untuk dialog lintas budaya, tetapi juga menciptakan potensi konflik identitas yang kompleks. Nilai-nilai luhur bangsa menjadi semakin penting untuk dijadikan pedoman. Salah satu fondasi utama yang menjadi benteng pertahanan ideologi Indonesia adalah Pancasila. Nah, istilah paradigma itu pertama kali dipopulerkan oleh Thomas Kuhn dalam konteks ilmu pengetahuan, namun kini berkembang menjadi alat analisis dalam berbagai disiplin ilmu sosial. Nah, dalam ilmu sosial itu, paradigma merujuk pada kerangka berpikir atau perspektif dominan yang digunakan untuk memahami dunia. Menjadikan Pancasila sebagai paradigma berarti menggunakannya sebagai dasar untuk berpikir dan bertindak. Lalu ada kesadaran sosial. Itu tuh kondisi di mana individu dalam masyarakat menyadari tanggung jawab sosialnya terhadap lingkungan dan bangsa. Dalam hal ini, kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila mencerminkan tingkat kematangan ideologis yang penting bagi ketahanan nasional. Selanjutnya ada Pancasila sebagai landasan. Nah, Pancasila sebagai falsafah hidup berfungsi sebagai dasar hukum negara dan sebagai sumber moral, politik, dan sosial. Nilai universal yang menyatukan bangsa Indonesia adalah kelima Pancasila. Itu ada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Selain itu, dasar yuridis Pancasila sangat kuat dan digariskan dalam pembukaan UUD 1945 dan digunakan sebagai dasar untuk berbagai undang-undang lainnya. Nah, strategi membangun kesadaran masyarakat itu ada tiga. Yang pertama itu ada pendidikan Pancasila di lembaga formal. Nah, pendidikan merupakan instrumen utama dalam membentuk karakter bangsa. Kurikulum Merdeka yang diterapkan sejak 2022 telah memperkuat integrasi nilai-nilai Pancasila dalam semua mata pelajaran. Galuh et al. Menyatakan bahwa pembelajaran kontekstual yang mengaitkan nilai-nilai Pancasila dengan pengalaman nyata siswa akan lebih efektif dibandingkan metode hafalan. Yang kedua itu ada sosialisasi melalui media dan komunitas. Nah, media memiliki daya jangkau luas yang dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan nilai-nilai kebangsaan. BPIP meluncurkan program Pancasila dalam Aksi dengan memanfaatkan media digital, webinar, dan influencer untuk menjangkau kalangan muda. Sosialisasi ini juga penting dilakukan melalui komunitas seperti Karang Taruna, organisasi, kepemudaan, dan rumah ibadah. Nah, yang ketiga itu ada keteladanan tokoh publik. Nah, keteladanan adalah strategi edukatif yang sangat efektif. Pemimpin yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan, dan empati akan lebih mudah dicontoh oleh masyarakat. Menurut survei Universitas Indonesia tahun 2022, keteladanan tokoh publik ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap ideologi negara hingga 35%. Terus selanjutnya, ada studi kasus. Yang pertama itu dari program Kominfo. Nah, program Indonesia Makin Cakap Digital mengajarkan masyarakat untuk menyaring informasi, menghindari hoax, dan menggunakan media sosial secara etis. Kedua itu, ada kampanye Pancasila Budi Pekerti yang diinisiasi oleh NGO nasional. Itu turut memanfaatkan kekuatan media sosial dan budaya populer untuk menyebarkan konten inspiratif. Nah, dengan dukungan dari komunitas kreatif, kampanye ini berhasil menjangkau lebih dari
3 juta pengguna media sosial dalam 2 bulan pertama. Lalu selanjutnya itu ada tantangan. Nah, di sini tuh yang pertama ada disinformasi dan hoax. Itu penyebaran berita palsu berpotensi menggerus kepercayaan terhadap institusi negara dan nilai Pancasila. Lalu yang kedua ada polarisasi politik. Nah, kalau ini tuh ketegangan antar pendukung kubu politik tertentu dapat menurunkan semangat persatuan. Yang ketiga, ada rendahnya literasi ideologi. Nah, ini nih banyak banget generasi muda yang tidak memahami Pancasila secara substansial. Kalau ada tantangan, pastinya ada solusi dong. Nah, di sini tuh ada 3 solusinya. Yang pertama, peningkatan literasi digital dan ideologi. Eh, Program berbasis sekolah dan komunitas perlu diperluaskan dan disinergikan dengan media massa. Yang kedua itu ada kebijakan publik berbasis nilai Pancasila, yaitu kayak pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan mengandung prinsip keadilan sosial, persatuan, dan demokrasi. Yang ketiga dan terakhir, ada kolaborasi multisektor. Nah, lintas sektor ini mulai dari akademis hingga pelaku budaya perlu berkolaborasi dalam membumikan Pancasila secara kreatif. Kesimpulannya, Pancasila bukan hanya simbol negara, tetapi harus diinternalisasi sebagai paradigma hidup masyarakat Indonesia. Dengan menjadikan Pancasila sebagai kerangka berpikir dan bertindak, bangsa Indonesia dapat memperkuat ketahanan sosial dan integritas nasional di tengah berbagai tantangan zaman. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.